Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Afiruzada. Nah, kemarin saya sempat membuat deteksi kendaraan. Nah, pada malam ini saya membuat lebih upgrade lagi yaitu klasifikasi kendaraan. Nah, sebelum masuk ke codingannya, saya akan memberitahu kepada teman-teman tools apa saja yang saya gunakan untuk membuat codingan klasifikasi kendaraan ini. Nah, pertama-tama saya menggunakan VS Code ini. Di sini sudah terinstall. Nah, semisal teman-teman belum punya VS Code, bisa install terlebih dahulu ke Google. Nah, yang kedua, pastinya karena di sini extension-nya Python, nah kita harus menginstal Python terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menginstal, biasanya juga dari VS Code-nya sendiri itu bisa untuk menginstalnya juga. Nah, di sini saya menggunakan Python versi 3.12. Oke, selanjutnya langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat klasifikasi kendaraan yaitu membuat foldernya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat folder dengan nama PCD dan membuat file dengan nama deteksi aksi. Nah, di sini saya akan ngoding dari awal hingga akhir. Oke. Oke, langkah selanjutnya mungkin kita bisa setting environment terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Kita bisa ke terminal, klik new terminal. Oke. Nah, di sini kita bisa ketikkan Python vn vnenv vnenv. Nah, karena di sini saya sudah mengaturnya, jadi tidak perlu di-enter. Tapi misal teman-teman belum mengaturnya, ini harus di-enter ya, teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita juga bisa melakukan tes PIP. Nah, PIP ini gunanya untuk apa sih? Nah, PIP ini gunanya untuk install library. Jadi kan kita bakal gunain beberapa library ya untuk klasifikasi kendaraan. Nah, dengan adanya PIP ini, library itu bisa digunakan. Nah, kalau di terminal ini juga teman-teman bisa ngecek versi Python kalian juga. Nah, oke teman-teman, karena tadi saya udah menjelaskan tools yang saya gunakan, setting environment dan lain-lain. Nah, langkah selanjutnya saya akan lanjut ke tahap source code-nya atau codingannya. Nah, di sini sebenarnya saya tuh udah jadi. Nah, di sini bakal copy paste dan menjelaskan ke teman-teman kayak fungsi-fungsinya mungkin, tapi fungsi secara umum dan mungkin ada beberapa yang emang saya nggak tahu secara detail karena saya juga masih mahasiswa semester 5. Oke, langkah pertama kita langsung saja yaitu import library-nya dulu. Nah, di sini udah ada beberapa library yang bakal saya gunain untuk klasifikasi kendaraan ini. Nah, pertama itu ada TensorFlow. Nah, TensorFlow ini digunakan untuk menjalankan model machine learning. Nah, yang kedua nanti NP. Nah, itu tuh digunain untuk manipulasi array maupun perhitungan numerik. Nah, untuk matplotlib ini digunakan untuk memunculkan gambar. Nah, selanjutnya CV2 ini uh, digunakan untuk pemrosesan gambar seperti membaca gambar dan nanti menggambar bounding box untuk deteksinya. Nah, di sini juga ada TensorFlow Hub. Nah, di mana ini tuh uh, mengakses model pre-trained dari TensorFlow Hub. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan yang deteksi objek. Nah, untuk import OS ini adalah untuk membaca file. Oke, lanjut langkah kedua setelah import library, kita bakal bentar saya copy terlebih dahulu.
Nah, step kedua ini, saya akan meload model CNN yang telah dilatih sendiri oleh saya. Nah, di sini saya udah membuat model yang dilatih, yaitu saya namai model klasifikasi kendaraan kelas. Mungkin saya nggak akan menjelaskan secara detail gimana cara membuat modelnya, tapi ini saya menggunakan model CNN, nah itu saya membutuhkan dataset training, di mana kan ini untuk klasifikasi kendaraan. Nah, saya membuat 3 kelas, yaitu ada mobil, motor, dan satunya tuh yang lainnya, karena di dataset saya itu terdapat bus dan truk. Jadi yang lainnya itu bakal berisi foto bus dan truk. Nah, agar bisa modelnya mengenali dengan baik, jadi saya membutuhkan setidaknya tuh 50 foto untuk yang mobil, 50 foto untuk yang motor, dan yang lainnya juga 50 foto. Kita bakal masuk ke step yang ketiga. Oke, pada step ketiga ini setelah kita load model CNN ini, load model CNN ini kan digunakan untuk klasifikasi kendaraan. Nah, selanjutnya ada model dari TensorFlow Hub yang memang udah biasa untuk dideteksi objek atau SSD mobil net V2. Nah, ini tuh biasanya untuk deteksi objek, nah termaksudnya buat deteksi kendaraan juga. Nah, setelah memuat lot model CNN yang telah dilatih untuk klasifikasi kendaraan dan juga model dari TensorFlow Hub buat deteksi objek, langkah selanjutnya yang bakal kita lakuin yaitu adalah. Nah, langkah yang bakal kita lakuin ini yaitu fungsi untuk deteksi objek dalam gambar. Nah, di mana fungsi ini menerima gambar dan model deteksi objek. Nah, ini bakal ngubah gambar yang formatnya belum tensor, diubah ke dalam tensor agar model pre-trained dari TensorFlow ini bisa membaca gambarnya dan bisa untuk dideteksi objeknya. Oke, langsung masuk ke step yang kelima. Saya kopikan terlebih dahulu. Jadi step kelima ini adalah fungsi untuk mempersiapkan gambar sebelum klasifikasi. Nah, gimana ini tuh kan tadi menggunakan model CNN. Nah, gambar itu bakal diubah ukurannya tuh menjadi 150 kali 150 piksel dan dinormalisasi atau dibagi nilai pikselnya dengan 255. Oke, ini kita udah mempersiapkan gambar sebelum klasifikasi, udah diubah ukurannya sama dinormalisasi. Nah, kita masuk ke step yang keenam ini adalah melabeli kelas yang sesuai dengan model kita. Nah, kalau di model saya ini kan tadi saya udah jelaskan ada 3 kelas, yaitu ada car, motorcycle, sama outdoor. Nah, yang outdoor ini berisi bus sama truk. Nah, kalau semisal teman-teman punya variasi dataset yang lebih banyak, mungkin ada becaknya atau sepeda atau mungkin kereta dan lain-lain itu bisa ditambahin. Tapi untuk saat ini dataset punya saya sendiri itu hanya ada 3 kelas ini. Nah, kita udah mengklasifikasikan nih, udah dikelompokin jadi 3 kelas. Nah, langkah selanjutnya yaitu step ketujuh, kita bakal nah,
cek file di folder dataset saya. Nah, di sini kan saya mencari dataset saya sendiri yaitu dataset kendaraan. Jadi saya mencari langsung, foto langsung itu di beberapa tempat sih, ada di jalanan, ada yang juga yang dari halte BRT dan lain-lain. Jadi variasi datasetnya lumayan banyak. Nah, mungkin teman-teman kalau misal ekstrim bisa moto sampai bandara gitu ya. Oke, kita udah sampai cukup jauh ya step ketujuh. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke proses deteksi dan klasifikasi untuk setiap gambar. Oke. Nah, di sini bakal membaca dan menyiapkan gambar. Nah, gambar ini dibaca oleh ini CV2. Nah, ini untuk membaca gambar. Nah, untuk yang bawahnya ini adalah mengubah format gambar menjadi RGB. Nah, untuk selanjutnya ini adalah proses deteksi objek menggunakan SSID Mobile V2. Oke. Jadi, nah, yang deteksi objek menggunakan SSD model ini, nah di sini kan ada run inference for single image. Nah, ini tuh digunakan untuk deteksi objek. Nah, di dalamnya tuh misal ada mobil, ada motor. Nah, itu bakal nge ke bounding box gitu. Jadi yang terdeteksi itu ada kotakannya gitu. Oke, kita udah sampai step ke-8. Kita juga udah deteksi objek menggunakan model dari TensorFlow Hook-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tab 9 yang ini mungkin cukup panjang dan ini step terakhir sebelum ditampilkannya gambar. Oke, langsung saja. Oke, kita mulai dari Rocky. Oke, kita mulai dari, nah ini step 8 yaitu proses setiap gambar yang ada dalam dataset. Mhm. Kemudian, oke, mohon maaf ada kesalahan. Nah, bentar ini source code ya benar. Nah, oke, ini. Oke, kita mulai dari, nah ini step yang ke-9 yaitu ambil hasil deteksi. Nah, ini di sini ada boxesnya itu fungsinya digunakan untuk menyimpan koordinat posisi bounding box atau kotak pembatas yang digunakan untuk mendeteksi setiap objek. Jadi setiap objek yang terdeteksi bakal ada bounding box-nya. Oke, yang kedua ada class ID. Ini berisi menyimpan menyimpan ID kelas yang menunjukkan jenis objek seperti yang sudah kayak saya klasifikasikan sebelumnya. Ada 3 kelas, yaitu ada car, motorcycle, dan juga other. Nah, yang ini ada scores. Ini tuh untuk
menyimpan nilai kepercayaan untuk setiap deteksi. Nah, nilai ini menunjukkan seberapa yakin model terhadap deteksi objek. Oke, selanjutnya adalah menentukan ambang batas confidence score. Nah, ini adalah nilai ambang batas yang digunakan untuk memfilter hasil deteksi. Nah, dengan deteksi ini, skor yang lebih besar dari 0,5 itu dianggap valid dan akan diproses. Begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke Oke, ini di sini. Nah, yang ini sampai sini. Nah, ini itu adalah koordinat bounding box dalam format relatif. Nah, misalnya ada x-min dan y-min. Ini. Nah, ini tuh menunjukkan posisi sudut kiri atas atas kotak dan x mix serta y mix itu menunjukkan posisi sudut kanan dan bawah di bawah kotak. Oke. Nah, selanjutnya itu kan ini ada left, right, top, bottom. Nah, itu tuh di sini tuh adalah koordinat dikalikan dengan lebar dan tinggi gambar. Nah, itu untuk mengubah menjadi pixel absolut. Nah, dengan kata lain, kita mengubah koordinat dalam persen menjadi koordinat yang sebenarnya dalam ukuran sebuah gambar. Oke, nah selanjutnya kita bakal mempersiapkan gambar atau dataset kita untuk klasifikasi menggunakan model CNN yang telah dilatih sebelumnya. Nah, di sini tuh adalah bagian gambar yang terpotong berdasarkan bounding box. Kita hanya mengambil bagian gambar dari top hingga bottom dan dari left hingga right yang sesuai dengan posisi objek yang terdeteksi. Nah, selanjutnya kita bakal lakukan prediksi dengan model CNN. Hmm. Oke, mungkin setelah dilakukan prediksi dengan model CNN, kita bakal ambil label kelas. Nah, di label kelas ini ada fungsi ini kan. Nah, ini adalah nama kelas kendaraan yang diprediksi oleh model CNN. Misalnya, jika kelas 0 itu kan tadi mobil. Nah, semisal Nah, di sini kan ada selanjutnya ambil label kelasnya. Di sini itu berfungsi untuk membuat kelas yang sebelumnya udah dibuat. Nah, misalkan 0. Nah, ntar diubah tipenya menjadi car. Nah, yang satu diubah menjadi motorcycle dan yang dua diubah menjadi outer. Oke, nah selanjutnya ini adalah gambar kotak pembatas dan label klasifikasi. Nah, di sini itu nanti kotakannya bakal ada warnanya dan juga kan ini klasifikasi ya. Semisal kayak terdeteksinya car gitu. Nah, itu ada tulisan tulisan car-nya gitu. Nah, oke teman-teman, setelah kita eh, tadi dari step 1 sampai step 9 ini, nah ini kan udah selesai kan sampai udah gambar kotak pembatas dan label klasifikasi untuk kendaraannya. Nah, langkah selanjutnya dan ini termasuknya langkah terakhir dari source code-nya. Nah, ini adalah tampilkan gambar dengan bounding box dan juga labelnya. Tadi kan udah disebutkan sebelumnya kan bounding box kotaknya bakal ada warnanya, terus dan itu ada labelnya. Labelnya kan ada 3 tadi kan, yaitu car, motorcycle, dan other. Nah, ini tuh di sini juga bakal fungsi ini tuh yang mengubah gambar yang waktu formatnya tuh awalnya tuh
HDR menjadi RGB, nah gitu. Nah, terus yang terakhir itu show semua gambarnya dari awal hingga akhir. Misal kayak gambar kalian tuh jumlahnya 1.000 gitu kan. Nah, itu bakal munculin. Jadi mungkin kalau untuk running itu bakal butuh waktu. Oke, karena kita udah selesai source code tadi dari awal sampai akhir, nah kita bakal run and ini di sini udah jalan. Nah, mungkin bakal menunggu beberapa apa ya, bakal lama ya. Jadi saya bakal menunjukkan gambar yang sudah saya siapkan sebelumnya, yang sudah saya pilih, sudah saya screenshot biar lebih cepat. Oke teman-teman, kita kan tadi sudah mengoding dari awal hingga akhir. Nah, ini adalah hasil dari klasifikasi kendaraan yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat banyak yang berhasil terdeteksi dan benar ini mobil, ini sepeda motor. Mungkin ini yang di tengah ada yang tidak kedeteksi. Nah, mungkin tapi ini sudah cukup bagus untuk klasifikasi kendaraan. Mungkin kita bisa coba ke gambar yang lain. Nah, di sini juga lumayan banyak yang terdeteksi. Ini bisnya juga terdeteksi. Nah, oke. Mhm. Nah, foto ketiga ini juga sama. Mobil terdeteksi, sepeda motor terdeteksi. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari video pemahaman mengenai klasifikasi kendaraan yang telah saya buat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mungkin untuk kedepannya, kalau teman-teman ada yang ingin membuat klasifikasi kendaraan, bisa menggunakan model lain, karena tentunya model tuh cukup banyak yang bisa digunakan untuk klasifikasi kendaraan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.